Sebelum baca firman Tuhan, berapa persen yang kita rancang dalam hidup ini terjadi dalam hidup kita? Ada 20%. Dulu kita mau menikah dengan siapa? Udah kita rancang. Jadi enggak? Jadi. Hah? Enggak. Nanti aku tinggal di sini, nanti itu aku tinggal di sini, nanti anakku sekian, nanti aku bekerja di sini. Semua tidak ada 20% dari semua yang kita rancangkan dalam hidup kita jadi bagi diri kita. Makanya Alkitab bilang, sebab rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Sejauh timur dari barat, setinggi langit di atas bumi, demikianlah jauhnya rancanganmu daripada rancanganku. Kalau gitu, udahlah, bukan rancangan kita, rancangannya yang terbaik. Saya terakhir ini saudara belajar, saya suka belajar tentang sejarah. Terakhir ini kita kan tahu bahwa Alkitab itu bagi dua, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi saya pribadi, ini pribadi ya, saya membagi 3. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu satu bagian. Itu yang asli. Manusia belum jatuh dalam dosa, segala sesuatu masih orisinil. Kalau mau tahu tentang rencana Allah, gali di sana. Kalau mau tahu bagaimana kehendak Allah, gali di sana. Kalau mau tentang segala sesuatu, lihat di sana. Saya menemukan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang terakhir, tidak ada satupun rencana Tuhan yang tak baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi saudara, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini nggak gampang untuk mempraktekannya. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14. Saya nggak khotbah lama, sebentar aja ini, karena cuaca juga mungkin sudah agak mendung, supaya kita membawa saudara kita ini. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini, ini fisik Bapak ini, fisiknya ini, rohnya nggak di sini lagi nih, rohnya nggak di sini, fisiknya aja. Ini tinggal kita kuburkan kembali ke tanah. Karena dalam pengkhotbah dia pasal 12 ayat 7, debu kembali kepada tanah seperti semula. Kita ini dibuat dari debu tanah liat. Sudah diadakan penelitian. Dari mananya semua ini kita ini? Diteliti. Semua persis 100% yang ada di tubuh kita ini, tulang-tulang kita ini, semua daging kita ini, 100% itu adalah tanah. Makanya dia kembali ke tanah. Ini udah tinggal jasad. Rohnya sudah kembali kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi setiap peristiwa kematian ada 2. Setiap peristiwa kematian ada 2. 1, yang meninggalkan kita, yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Hanya itu aja. Jadi kemanapun kita, kalau ada kita lihat orang berduka cita dan lain sebagainya, hanya 2 itu. Yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Sekarang apa kata Alkitab tentang orang yang meninggalkan? Konteks ini saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Gereja ini masih baru,
Tesalonika ini masih baru. Jadi banyak di antara mereka yang memang sudah kenal Yesus, bertobat, hatinya mencintai Tuhan dan lain sebagainya. Ada peristiwa kedukaan. Jadi mereka ini sangat sedih sekali. Dilihat Paulus ini kesedihannya sudah melewati batas, tidak lagi sesuai dengan iman Kristiani. Makanya datang katanya di sini, dijelaskan dan diterangkan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian harus tahu tentang orang yang meninggal. Amin. Kalau kita tak tahu tentang orang yang meninggal, nanti kalau ada orang meninggal merawang-rawang kita. Ini banyak orang Karo atau orang mana? Batak. Di kita Batak juga atau Karo, Simalungun dan lain sebagainya. Biasanya kalau di kampung sana, zaman-zaman dahulu kalau meninggal begitu langsung merana, langsung nangis, meratap, hancur hatinya dan sebagainya. Itu gambaran orang yang tidak punya pengharapan. Tak salah kita nangis. Itu wajar. Karena orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang selama ini bersama-sama dengan kita, meninggalkan kita. Tapi kalau sudah berlebihan, itu tidak wajar. Makanya Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, kami tidak mau saudara-saudara supaya kamu tidak tahu tentang orang yang meninggal. Kamu harus tahu katanya. Apa yang harus kita tahu tentang orang yang meninggal? Di ayat yang ke-14. Apa itu? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau orang yang sudah percaya, ini hambanya ini Pak Pendeta Alex sudah percaya sama Yesus, sudah dikumpulkan oleh Allah. Allah itu raja di atas segala raja. Saya semakin kenal Tuhan ini dahsyat, saudara. Sejauh mana kita kenal Tuhan ini? Semakin kita kenal Dia, semakin kita tidak takut. Semakin kita kenal Dia, semakin kita tidak bimbang. Semakin kita kenal Dia, semakin kita tidak ragu. Kenapa? Karena Dialah segala-galanya. Bayangkan saudara, Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya pernah juga saya di Duria pernah diminta khotbah waktu tsunami dulu sana. Ribuan orang datang. Apa yang Tuhan yang mau sampaikan? Tuhan tanya, suruh saya tanya orang ini, mana dukun yang paling hebat katanya. Saya tanya, mana dukun yang paling hebat sini? Angkat tangan dia. Karena sana dukun semua, banyak dukun sana. Angkat tangan, dukun yang paling hebat mana? Bisa nggak dukun yang paling hebat sini bisa ciptakan Polonias? Tak ada. Kalau Polonias pun tak bisa ciptakannya, apalagi Sumatera, apalagi Indonesia, apalagi Asia, apalagi bumi ini, apalagi bulan, bintang. Firman Tuhan bilang pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi. Allah yang dahsyat dan ajaib itu yang ada dalam diri saudara dan saya. Waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, dimeteraikannya dengan Roh Kudus katanya. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian bagi kita sampai kita menerima segalanya. Jadi kalau Roh Allah yang menciptakan segala sesuatu ada bersama dengan kita, kenapa kita takut? Bapak ini sudah ada bersama-sama dengan Tuhan kan? Jadi yang pertama tadi, orang yang meninggalkan kita. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita tidak berlebihan kesedihan kita. Kita harus tahu tentang mereka yang meninggal. Siapa yang meninggal di dalam Yesus, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak ini sudah percaya kepada Yesus, dikumpulkan Allah. Dia sudah senang, dia sudah bahagia. Tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesesakan, tidak ada lagi sakit penyakit. Sukacita yang melimpah sudah dimiliki. Jadi dia tak perlu ditangisi lagi.
yang jadi persoalan. Makanya tolong, ini semua kalau sudah ada di sini yang duda atau janda, jangan kalau ingat suami nangis. Apa yang ditangis ini? Tangisi dirimu, kata Tuhan. Jangan dia yang ditangisi. Mari kita ambil sikap hati kita. Jadi ibu, bapak ini sudah senang. Kalau selama ini mungkin ibu, gimana nanti bapak ini, gimana nanti? Sekarang semuanya sudah diambil alih Tuhan. Dia sudah senang. Ibu percaya bahwa dia sudah bersama Tuhan. Amin. Ini si siapa namanya? Stephen percaya bahwa bapaknya bersama Tuhan. Percaya? Kalau percaya udah, serahkan. Tinggal kita. Kalau sekarang tinggal ibu dengan Stephen dan anak-anak yang lain, Bapak, apa yang kau mau dalam hidupku? Kan ada lagunya itu. Selama ku hidup dengan gunakan waktu. Lalu apa lagi di sisa hidup? Kan ada lagunya itu. Apa lagi namanya yang pergunakanlah waktu. Ini waktu saya, saudara, 66 tahun udah ini. Tinggal satu putaran lagi. Makanya saya bilang sama Tuhan, aku kalau anakku sudah selesai semua, aku all out. Kalau harta dikumpul, habisnya semua nanti. Kalau nggak benar kita buat, nanti anak-anak berantem itu, ribut. Tak setakapan lagi dia, sama mantu, sama cucu, segala macam, ribut semua itu. Coba lihatlah faktanya di lapangan. Kita capek mengumpulkan harta, tahu-tahu nanti kita pergi begitu, dia nggak cakapan. Berdosa nggak gitu? Ajar anak kita takut sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Kami tegas sama anak, andalkan Tuhan. Jangan berharap sama papa mamamu. Kami ini sebentar bisa mati. Firman Tuhan bilang, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kau andalkan Tuhan, mati pun kami, percayalah. Tuhan pasti jaga kau, pasti lindungi kau, pasti berkati kau. Semua yang ada kami punya, aku bilang. Jangan harapkan apa yang ada itu kami punya. Kami Tuhan nanti kan mau jual itu kan mau jalan-jalan. Kau harus berharap sama Tuhan. Iya, ini enggak. Nakku, di sana sawit kita ini sekian hektar, ini begini. Nggak lagi dia ingin kerja dulu. Itu aja diharapkannya. Bahkan saya ada menemui seorang ibu, dokter. Seorang dokter, anaknya jadi semua. Ada banyak juga harta bapaknya, tapi doanya udah mulai lain. Kapan mamanya meninggal? Ngeri nggak? Bagi hartanya. Hati-hati. Bagi harta. Kemana kita bikin anak kita ini? Kemana kita arahkan anak kita? Bawalah anak kita dekat kepada Tuhan. Amin. 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 Ibu ini luar biasa dengan bapak ini. Dalam segala suka dukanya, aku kalau satu malam di sini kami bahas cerita lama ini tentang suka duka pelayanan. Banyak suka dukanya, air mata banyak, tapi sukacitanya juga banyak. Amin. Panennya belum sekarang, nanti anak cucu orang percaya gagah perkasa di muka bumi. Amin. Saya sangat percaya setiap tetes keringat kita, kalau kita lakukan untuk Tuhan, tak akan sia-sia. Percaya. Setiap tetesan keringat, nyapu mamanya kita lakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan ya, bukan untuk lain-lain. Bukan supaya dipuji pendeta, gembala, bukan. Tapi kita lakukan untuk Tuhan. Percaya, Tuhan hitung semua. Tuhan tak pernah berhutang. Nah, ibu ini sudah melakukan tugasnya. Amin. Terhadap anak, terhadap suami, semua. Bapak sudah pergi, tempatnya sudah yang terbaik ada dalam pangkuan Abraham. Luar biasa. Sekarang Stephen ya, berdoa buka hati Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup? Ya, apa yang kau mau Tuhan? Supaya Tuhan menyatakannya. Yang kedua,
Di sini tadi dikatakan yang ditinggalkan. Yang masalah adalah orang yang ditinggalkan. Tadi satu yang meninggalkan. Bapak ini meninggalkan, sudah selesai dia. Nah, bukan ibu ini aja yang mengalami ini. Semua kita akan mengalami hal seperti ini. Besok mungkin tak siapa di antara keluarga kita pasti ada. Tak ada yang bisa menahan itu. Semua akan mengalami. Jangan kita kira semua sekarang sehat, semua tenang ini. Enggak, tak ada tenang di dunia ini kalau tidak bersama Tuhan. Daud udah bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Begitu banyaknya harta saudara, jangan pikir itu tenang. Ada, aku lihat semuanya tak ada yang tenang kecuali dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau punya jabatan tinggi udah tenang, tidak. Alkitab bilang tidak. Yang tenang hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Nah, oleh karena itu mari ini khotbah yang paling baik. Artinya semua akan seperti ini. Walaupun kita sehat sekarang, hati-hati, waspada, jaga diri, dekatkan diri sama Tuhan. Gak tahu kita kapan. Ini bapak ini waktu kemarin dia dipanggil Tuhan, sore masih mengupload dia. Oh, macam-macam. Masih semuanya dilakukan. Tiba-tiba, mantap sekali. Saya kalau meninggalkan ini enak juga. Saya sama istri saya lagi. Aku kalau boleh sekarang aja dipanggil Tuhan, bilang, egois sekali kamu katanya. Karena dunia ini apa yang mau kita kejar di dunia ini? Susah di dunia ini. Kalau tak bersama Yesus, kalau bersama Yesus, sukacita dan bersama. Saudara, luar biasa. Oleh karena itu bagi kita yang ditinggalkan, baik famili, saudara, keluarga, bahkan semua jemaat, hamba Tuhan semua kita, ini dikasih waktu. Waktu itu saudara pergunakan atau tidak, dia akan habis. Saya kasih contoh. Bangun pagi kita semua, bangun pagi, kita kerjakan atau tidak, waktu jalan terus, tik, 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 dia jalan terus. Sarapan kita, waktu kita sarapan begitu, ada energi masuk, tenaga segala macam. Digunakan atau tidak digunakan, nanti siang habis dia, lapar lagi dia, minta lagi dia. Kalau berminggu-minggu kita main catur di gereja, tak ada apapun yang kita hasilkan, tak ada apapun yang kita kerjakan, hasil buat Tuhan yang kasih. Tapi kalau nggak kita kerjakan, gimana pertanggungjawaban kita nanti pada Tuhan? Oleh karena itu kita semua yang masih tinggal, mari pergunakan waktu yang ada. Waktu adalah yang paling mahal, waktu. Tak ada yang bisa membelinya. Diputar 1 detik aja ke belakang, waktu tik, waktu pentah bisa kita diputar, tak bisa diputar. 1 detik aja mau diulang lagi, tak bisa. Kenapa kemarin begini, kalau seandainya tadi begini, maunya nggak bisa. Karena itu mari lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kepada keluarga kita lakukan yang terbaik. Mendidik anak lakukan yang terbaik. Berkeluarga suami istri buat yang terbaik. Tak ada waktu lagi. Mengulangnya tak ada kesempatan lagi. Ini kesempatan. Nah, oleh karena itu lewat peristiwa ini, mari. 2, yang sudah meninggalkan, yang percaya Yesus jelas alamatnya. Tapi yang tak percaya kepada Yesus masuk neraka dia. Jelas, itu kita bilang. Yang ditinggalkan diberi kesempatan supaya percaya sama Yesus, supaya terima Yesus. Kalau nggak percaya sama Yesus, nanti dipanggil Tuhan kasihnya waktu, tetap main-main aja. Masih nggak apa-apa itu. Main catur lagi lah besok, main judi lagi besok, main narkoba lagi besok dan sebagainya. Minggu depan lah. Jangan main-main dengan waktu Tuhan. Tuhan yang punya waktu. Ada saatnya Tuhan panggil kita, habis. Oleh mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, Ibu yang terkasih, kuatkan, teguhkan hati ibu. Tuhanlah menjadi bapa di tengah rumah. Tuhanlah menjadi penolong. Tuhanlah yang menjadi penghibur. Bahkan di Alkitab katanya, aku menjadi suamimu. Demikian juga anak-anak. Tuhanlah bapa kita. Bapa kita katanya mengajar kita sesuai yang dianggapnya baik.
tapi Bapa kita di surga akan mengajar kita tentang segala sesuatu yang terbaik. Mari gantungkan harapan kita kepadanya dan kepada kita semua. Mari evaluasi diri kita. Sudahkah kita percaya kepada Yesus dengan sungguh atau belum? Kalau belum, mari ambil kesempatan supaya kita datang pada Dia dan percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami, agar dengan demikian suatu Tuhan kami boleh berbahagia bersama-Mu. Karena bila mana kami percaya kepada Engkau, Engkau sudah sediakan tempat bagi kami bersama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.